kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Oke teman-teman semuanya, sahabat-sahabat dan kawan-kawan dimanapun kita berada, semoga siang hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan saya ditemani di sini dengan Abah ya. Biasa saya memanggilnya Abah Ucung. Ya, jadi ini kita perkenalkan dulu ya, beliau asalnya dari Banjar dan asli dari Desa Karya Mukti. Kemudian mengapa saya mengundang beliau? Nah, karena beliau ini seseorang yang memang mengetahui sangat detail sejarah-sejarah zaman dahulu, kemudian ya beliau juga merasakan sendirilah kejadian-kejadian zaman dahulu gitu. Nah, maka dari itu saya tertarik untuk mengupas atau mengulas sejarah-sejarah terdahulu, kemudian kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya untuk semuanya. Ya mungkin nanti kita langsung saja diskusi dan berbincang-bincang berbincang-bincang mesra ya. Berbincang-bincang dan ngobrol sambil santai ya, tidak terlalu serius, biar kita tidak terlalu pusing dan jenuh juga gitu ya. Jadi langsung saja nanti kita perkenalkan kepada Abah Ucung bagaimana sejarahnya, dan beliau akan menceritakan semuanya. Gak apa-apa Bah, nanti pakai campur aja, pakai bahasa Sunda, mau pakai bahasa Indonesia, silakan. Nanti gampang kita bisa diatur untuk bahasanya. Itu, dan teman-teman juga insya Allah pasti paham lah bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, semuanya kita orang Indonesia. Oke Bah, bagaimana kabarnya Bah? Ya baik-baik juga. Ya, alhamdulillah ini masih sehat ya. Ya, Ngomong-ngomong Abah umurnya berapa tahun Bah? ya di atas 70 tahun, 73 tahun, 73 tahunan. 73 tahun ya. Ya. Alhamdulillah teman-teman ya, Abah ini masih diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan, sehingga ya masih bersama kita di umur yang ke-73 tahun ini. Beliau masih sangat sehat, masih sangat kuat ya. Kita doakan semuanya, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Bah, kita kenalan dulu nih Bah ke teman-teman Bah. Dari nama, kemudian Abah kelahiran tahun berapa, kemudian ya sejarah Abah lah gitu, riwayat.
Silakan Bang, perkenalkan. Kita ngobrol saja Mas, santai. Ngobrol Udah santai. bersedia, aing aduh itu. Benar tersedia, aing nama apa namanya? Tersedia. Sejarah ya Bang, nama riwayat. Nama Aduh. nama dulu, Iya. nama Kumanya ada itu benar-benar untuk bersedia tapi itu ya ke kabut pikir nana doh aing ya kita bincang-bincang hangat saja sambil ngobrol biasa, tidak terlalu serius. Ini hanya untuk pencerahan dan nanti ada pesan-pesan khusus untuk para pemuda Indonesia dan ada pesan-pesan khusus atau nasihat-nasihat khusus terlebih dari Abah ini yang mana merasakan bagaimana perjuangan bangsa ini khususnya di Kota Banjar dan Desa Karyamukti ini. Pertama-tama aturkan sebagai kehormatan umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan dulu ya, saya nama Abdul Mulyadi, terus kelahiran dulu masih Banjar bersatu sama Ciamis. Nah, jadi kami dilahirkan di Ciamis tahun 43. Nah, terus saya mungkin lahir 43, saya tidak bisa menceritakan bahwa bagaimana dalam keadaan tahun 43 itu karena baru lahir gitu. Ya, lama-lama kami ya dewasa, sekolah. Dulu sekolah saya dari SRN. SR itu Sekolah Rakyat Negeri. Dulu zaman Belanda, Jepang itu saya masih ke sekolah. Jadi waktu sekolah saya zaman Jepang itu uangnya uang logam seperti benggol itu, uang benggol. Nah, dan waktu itu kalau orang yang tidak mampu tidak usah membayar yuran, namanya yuran. Tapi walaupun demikian pada waktu itu yang tidak punya uang bisa membawa kayu bakar yang dikatakan lamun bahasa Sunda mah barangbang. Nah, barangbang satu kelapa barangbang, satu murid. Nah, dikumpulkan di sekolah lalu sudah banyak dijual ke Kota Banjar pada waktu itu. Nah, yang punya uang seperti orang-orang yang kaya, orang yang kaya itu dipungut uang bayaran, namanya bayaran atau iuran sebanyak uang itu 25 rupiah pada waktu itu, 25 rupiah atau satu benggol itu uang Belanda itu. Benggol itu mata uang Belanda. Iya, logam. Bentuknya seperti tembaga. Jadi merah bata itu. Iya. Warnanya. Gambarnya gambar krun. Gambar krun. Nah, terus kemudian waktu itu sampai kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 keluar. Nah, keluar ya tidak bisa melanjutkan sekolah karena pada waktu itu masih
masih apa tuh ya, masih awam lah itu. Jadi Iya. belum ada sekolah perguruan tinggi pada waktu Banyak ya Pak ya sekolah tahun 50-an itu. tahun 50. Tapi saya mengingat dalam keadaan masih muda, oleh orang tua ya mampu sedikit, ya saya sekolah di Ciamis bagian permesinan, mesin kendaraan beroda 4, itu kendaraan mobil itu. Terus lama-lama karena gurunya dan sekolahnya pindah ke daerah Purwokerto pada waktu itu, nah saya dilanjutkan di Purwokerto sampai 3 tahun sekolah di Purwokerto. Itu tingkatan apa tuh Bah? Itu Sekolahnya? tingkatan kalau sekarang mah SMK kalau sekarang. Iya iya iya. Kalau dulu SMK. sekolahnya dikatakan body. Body itu jadi merangkai keadaan body mobil. Mobil ya? Hmm, Oh, iya, body itu body namanya. Nah keluar, nah terus saya nggak bisa dilanjutkan karena saya apa artinya pada waktu bapak sudah meninggal, tinggal ibu sendirian dan kakak-kakak ada. Jadi saya tidak dilanjutkan. Nah terus saya apa itu terjun di pertanian. Di pertanian. Nah di pertanian terus sudah itu saya diangkat sebagai oleh desa pada waktu itu, desa Batu Lawang. Oh Batu Lawang berarti dulu Masih Batu Lawang, masih Batu Lawang. Ya sebagai pemuda Batu Lawang lah itu, pemuda. Ikatan pemuda lah pemuda gitu lah ya. itu. Nah makanya kami pada waktu itu waktu tahun 53 waktu itu kepala desanya pada waktu itu pertama-tama adalah Atma Sasmita, orang Banjar. Atma Sasmita. Nah sesudah itu Atma Sasmita lengser, terus diganti lagi oleh Bapak Kepala Desa namanya Haji Murtama. Nah setelah itu diganti lagi oleh Bapak Kuwu Winita Praja. Gitu. Jadi saya beberapa ya, tahun ke tahun itu merasakan bagaimana keadaan negara kita ini. Iya. Nah, pada waktu saya masih muda, nah itu zaman dulu, zaman Jepang itu kan ada yang dikatakan alarm. Nah, alarm. Jadi setiap nah, jam 1 siang itu petani itu, orang-orang petani itu sudah tidak ada di rumah. Nah, gitu ya, pada waktu tahun 50, tahun 40, 41, 42 gitu. 45, nah itu berontak penjajahan Belanda. Nah itu Belanda nyerang dari ya Jakarta terus menyerang ke kota-kota yang dikatakan kota media atau kabupaten itu. Nah, tapi pada waktu itu Batu Lawang tidak diserang oleh Belanda. Nah, ada juga Belanda, namun tidak lama gitu. Cuman di Kota Banjar. Jadi yang dikatakan apa itu? Bandung Lautan Api. Iya. Bukan Bandung saja, tapi Banjar juga pada waktu itu di bumi hangus oleh Belanda. Belanda. Nah, maka itu dari Kota Banjar
pada orang-orang Cina pada ngungsi ke Batu Lawang waktu itu pada tahun 54 mungkin. 54. Nah, terus ada yang ke desa-desa, terutama yang dekat dari Banjar adalah ke desa Batu Lawang pada waktu itu. Fungsinya orang-orang Cina tersebut. Nah, itu makanya Batu Lawang itu bukannya Bandung saja lautan api, tapi Banjar juga pada waktu itu di bumi hangus oleh Belanda, habis. Nah, gitu. Habis dijajah. Ya penjajah itu bukan ke Bandung saja, Jakarta saja, tapi Banjar juga dijajah oleh Belanda dan Jepang pada waktu itu. Berarti Abah juga mengalami ya Bah masa-masa penjajahan ya Bah. Mengalami. Kemudian kira-kira Bah, ketika semangat yang Abah nilai nih Bah ya, yang Abah nilai semangat pemuda pada zaman sekarang dengan semangat pemuda zaman dahulu itu kira-kira bedanya gitu, yang tertinggal, nilai-nilai yang tertinggal dari semangat zaman dulu itu apa Bang? Kira-kira dalam pemuda sekarang nih penilaian Abah. Dalam kalau dikatakan kegiatan pemuda itu mungkin agak jauh berbeda antara tahun yang kami alami dan sekarang juga. Kenapa? Karena kalau dulu itu orang-orang anak-anak pemuda itu, anak-anak pemuda itu sangat mengharapkan kota atau negara kita aman, tentram. Gitu. Jadi pada waktu itu pemuda itu memang kalau kegiatannya beda sekali. Kalau bahasa Sunda nama itu rawe teh malam kutung. Jadi setiap lamun sebahasa Sunda mah hayu brang gitu. Gitu. Jadi enten aja lah embung sangat enten gitu baheula teh jantan pemuda teh lamun dihayukeun ku kepala desa hayu sadayana dihayukeun ku kepala pemuda hayu gitu bebarengan gitu. Jadi upama dinilai dulu dan sekarang jauh berbeda. Walaupun sekarang dikatakan negaranya negara maju, negara canggih gitu. Tapi kalau dalam kegiatan antara kegiatan di desa, kegiatan di kampung, kegiatan di KRT itu jauh berbeda sekali. Mungkin antusiasnya ya Pak ya. Antusias dalam setiap kegiatan. Mungkin pemuda zaman dahulu itu lebih antusias, lebih bersemangat banyak dibandingkan memang ya pemuda-pemuda zaman sekarang ketika memang ada instruksi untuk mengadakan kegiatan lah, entah itu dari desa, entah itu dari negara dan yang lainnya, itu ya bisa dinilai bahwasanya pemuda-pemuda sekarang itu sudah sedikit-sedikit meninggalkan atau mengabaikan Pak ya, betul Pak? Karena kalau dulu ya orang pemuda walaupun orang-orang tua seperti kami ini tidak mengharapkan satu uang upah lah ya, upah. Pokoknya kita bekerja keras untuk memajukan negara pada umumnya, khususnya di daerah gitu. Jadi kalau ada kerjasama atau keridan atau kalau bahasa Sunda nama lakon gawe lagi kerja aja dulu Bah ya, masalah umpama belakangan gitu. Jadi tidak ada orang yang membangkang, tidak gitu. Waktu itu bukan RT, namanya Komico. Komico itu setingkatan RT berarti? RT ya. RT itu Komico. Seperti Wadono itu kan Komico itu waktu itu. Kalau sekarang RT. Gitu itu. Jadi kalau ada RT mau apa Pak Komico
besok pekerja bakti. Nah, kerja bakti gitu. Iya, iya. Nah, terus pada tahun 53, 54 dan seterusnya. Nah, itu bapak saya sudah bisa dikatakan itu terowongan kereta api yang dari Batu Lawang tuh, atau ada terowongan, namanya terowongan. Itu zaman Belanda. Itu tahun kata bapak saya tahun 1 bulan 1 tahun 51. Jadi tanggal 1 bulan 1. Nah, tahun 1951 mungkin salah tuh. Itu membuat terowongan di Batu Lawang. Kalau Wilan nggak tahu, mungkin nggak tahu. Ya. Itu kan ada jalan kereta api kalau mau ke sini di Batu Lawang. Terus di sana ada gunung, ditembus dipakai terowongan gitu. Itu tahun 53 kalau nggak salah itu. Sekitar itu banyak. Ya. Sekitar tahun. Nah, terus pada waktu itu kakak saya bisa namanya itu mewakili itu sana itu. Dan pada waktu itu waktu bumi hangus banyak rumah yang dibakar. Nah, Itu sama Belanda, Pak? iya, Belanda itu. Belanda dan Jepang itu. Nah, ya, makanya saya sampai sekarang sangat mengkhawatirkan ya kalau sekarang orang-orang pemuda, pemudi dan masyarakat handai Tuhan semuanya jangan mengabaikan untuk memajukan negara kita pada umumnya gitu kan. Jadi kami dari tahun 43 sampai sekarang tahun ke tahun kami diinjak lah gitu. Nah, diinjak. Diinjak. Dan selanjutnya pada waktu Batu Lawang masih di Ciamis. Nah, itu waktu dulu bupatinya Pak Yusuf Surya Saputra masih gabung sama Ciamis. Ciamis. Dan dulu mah Kabupaten Ciamis, nah Kecamatan Banjar, nah Kewadanan Banjar. Pada waktu itu ada Kewadanan. Kewadana itu wakil bupati pada waktu itu. Camat ada, tapi ada wakil bupati adalah Wadana namanya. Nah, gitu. Itu sekilas pintas saja dari saya. Dan selanjutnya tahun ke tahun. Nah, dulu waktu Batu Lawang masih bersatu dengan Karya Mukti. Nah, waktu itu kepala desanya Bapak Heli, terus sekretarisnya atau juru tulisnya Pak Satria. Nah, terus Pak Satria itu bincang-bincang sama saya pribadi. Mang, sekarang kita bisa dari Batu Lawang, bagaimana? Jadi kalau bahasa Sunda orang cuang misah antara Batu Lawang jeung Pabuaran jeung Kampung Pabuaran, Kampung Cigadung, Kampung Sukaharja cuang pisahkeun gitu. Jadi Bapakku Satria pada waktu harita mengumpulkan para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Nah, dikumpulkan, malah kami juga bisa dikatakan tokoh yang paling depan gitu. Jadi Pak Apit harus bisa berbicara ya gitu sama orang-orang lain ya gitu. Jadi menghalau bahwa kita sudah dewasa, kita harus memisahkan diri antara Batu Lawang dan Cigadung, Sukaharja dan Pabuaran. Nah, terus yang 30 orang
tokoh masyarakat itu dicatat oleh Pak Satria waktu masih tulis, dicatat A B C D terus semuanya ada 30 orang, dan tokoh pemuda ada 30 orang, tokoh agama juga sama 30 orang. Terus dilansir ke Bapak Kuwu Batu Lawang, ke Pak Heli, dilansir ke Pak Samad, langsir ke kabupaten. Nah, terus selama 1 tahun itu belum direstui, masih bersatu antara Cigadung, Sukaharja, Pabuaran masih ke Batu Lawang. Nah, lama-lama kami yang 30 orang antara pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama dipanggil. Nah, terus bicarakan bagaimana mau berpisah sama Batu Lawang. Apakah nggak mau di kepala desaan oleh Pak Kuheli? Bukan, karena ini sudah dewasa, mencoba senang sanes abdi mung di kuwan ku Pak Heli lah, tapi iya geus dewasa gitu. Iya geus dewasa, di wajar lah abdi ieu anu masyarakat Pabuaran Cigadung Sukaharja teh wajar lah pisah gitu, da geus dewasa hayang nyaho kumaha carana rasana lamun geus rumah tangga sorangan. Nah gitu ya, jadinya Pak Kuheli terus Bapak Camat, Bapak Wadana dan semuanya merestui, Bupati merestui, tapi dalam 1 tahun masih dalam pengawasan administrasi dan masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pengawasan 1 tahun belum dilepas dari administrasi kabupaten. Nah, belum dilepasi dari administrasi kabupaten, masih dipegang oleh Kabupaten Ciamis dalam waktu 1 tahun. Sesudah 1 tahun administrasi Karya Mukti beres, terus dilansir lagi ke Pak Bupati, terus Pak Bupati ketok palu bahwa disahkan Batu Lawang, Karya Mukti misah dari Batu Lawang. Gitu. Kalau nggak salah tahun 63 itu. Oh, itu udah bisa Pak ya? Iya, udah bisa. Gitu. Nah terus Pak Satria waktu itu dipilih menjadi kepala desa. Nah itu tahun 63 itu masih gabung bersama Ciamis, Bang? Udah keluar. Udah bisa berarti. Udah keluar. Itu udah bisa. Nah, terus bener-bener tidur nih? Ada pengedetan, ada buku gaya, tidak ada buku tuh, nasi terkenal. Ya. Gitu lah di Pak Usungnya masalah Batu Lawang dan Karya Mukti bisa. Nah, terus kumaha carana tuh ayeuna gitu ajarannya. Ajarannya dan waktu hari tama dasan aya bantuan ti pamarentah nuju Pak Satria janten kubu 2 periode tetap aku 5 tahun berikutnya. Terus lengser dipilih kapilih deui janten 2 tahun 2 periode berturut-turut Pak Satria jadi kubu di Karya Mukti. Nah terus kalau kesahna ayeuna kapungkur, nya upami hayang janda aspal. Nah terus aspalna meser tina urunan desa itu dirayat, aspal meser, kesikna meser, terus satuna atur nyawa, solarna oge meser. Jadi dulu mah masih belum ada bantuan-bantuan Pak ya? Sana ya belum ada. Batu ngalaku sorangan rakyat teh ka
ke kali gitu nya. Iya, Itu kesolokan ngalah dijatah gitu. Satu orang satu kubik, dipek-prek, dijun split. Nah, gitu. Jadi pamogot istri, ibu-ibu, kamu ibu-ibu bersatu, masyarakat bersatu semuanya. Upami bade nyetum jalan, istri ibu-ibu itu bekerja keras bersama orang laki-laki, Pak RT-nya, Pak Lurahnya, Pak Kukunya terjun semuanya ya. pada waktu itu. Sangat luar biasa. Itu jadi bojang-bojang harusnya aya bantuan-bantuan kanggo kadesa, kanggo seragam acup desa ugeran, pamong desa nya. Pamong seragam desa itu ngandalkan tina artos urun desa gitu. Jadi sampang-samping lah pada waktu itu iya, masih boro-boro digaji, tapi sumangetna menggebu-gebu pada waktu itu mah menggebu-gebu. Nah, pada waktu itu mengabdi untuk memajukan banyak mah sanajan pamong desa tadi gaji waktu kita harita, tapi kebersamaan antara pamong desa dan rakyat bersatu bersatu. Jadi beda dengan zaman sekarang. Nah itu sekarang kan itu jalan sudah balak ya, disapukan runtahna kamalirna dikeduk lumpurna karena mah gitu. Jadi jauh berbeda antara ayeuna sareng kapungkur gitu. Jadi nama sok sanajan ayeuna zaman kemajuan ya, zaman kemajuan segala tayo enten rakyat teh nanti ente bisa sok sanajan sok pamarentah kieu ieu mah antara persatuan dan kesatuan mah kudu berjalan. Sok sanajan ayeuna diberi itu diberi ieu bantuan ieu, tapi kesatuan dan persatuan kudu maju. Tapi akhirnya nah ayeuna mah ente kitu. Nah, ieu beda gitu. Jadi kadang-kadang orang tadi diberi beas ieu, orang tadi diberi duit ieu, saya bakal diberi beas, bakal diberi duit tak gitu. Jadi ayeuna mah masyarakat teh leha-leha baik gitu, leha-leha baik. Jadi jalan bala kumaha RT gitu. Sanajan ayeuna aya RT, cik RT itu jalan geus balalah, diantep bae gitu. Jadi kapungkur mah nuju kapungkur satu asana aya kieu nya zaman ayeuna jalan teh caraang sesina kamalirna sae keur jugut-jugutna caraang gitu kapungkur mah. Sanajan teu asan di aspal hot mix pada waktu hari mah. Tapi ayeuna terus di hot mix jalan sesina barang ayeuna mah gitu. Jadi sangat berbeda teman-teman. Semangat zaman dahulu dengan semangat zaman sekarang. Ngajak yang kasadayana warga gitu aya di Karya Mukti pada khususna antara Batulah. September mengukir sejarah pilu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan.